Before we start, let me give you a little disclaimer. Aku bukan seseorang yang punya anak ataupun seorang psikolog profesional. Aku di sini cuma butuh konten. Sebenarnya tujuan video ini dibuat adalah untuk sharing ilmu juga tentang topik yang akan kita bahas hari ini. So I hope you enjoy. Bonjour everybody. Kenalin, namaku So Eun Choi, biasa dipanggil Eun atau Cho. Pasti pada tahu kan kalau aku bicara soal gentle parenting. Topik ini mungkin bisa jadi agak sensitif buat Gen X dan milenial yang relatif dibesarkan dengan cara keras. Tapi mungkin buat Gen Z yang sudah menjadi orang tua tidak akan asing dengan cara parenting ini. Lantas sebenarnya parenting ini tuh kayak gimana sih? Sebelum lanjut, semua info yang akan aku bahas di video ini aku dapat dari hellosehat.com. Jadi mohon dikoreksi bila ada beberapa kesalahan informasi ya. Oke, yuk lanjut ke pembahasan. Gentle parenting adalah pola pengasuhan yang lembut serta mengandalkan empati, pengertian, dan rasa hormat terhadap anak namun dengan tetap menerapkan batasan-batasan. Pada pola pengasuhan ini, orang tua berupaya memahami perasaan anak serta menerima keterbatasan psikologis yang dimiliki anak pada setiap usianya. Orang tua akan berusaha dan memberi pengertian atau pelajaran berharga dari setiap perilaku anak untuk mereka menentukan sendiri mana jalan yang akan diambilnya. Tak seperti gaya pengasuhan tradisional, gentle parenting tidak berfokus pada hukuman dan penghargaan. Justru, pola asuh ini berfokus pada peningkatan kesadaran diri dan pemahaman anak tentang perilaku mereka sendiri. Dengan pola pengasuhan tersebut, diharapkan anak menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan bahagia. Nah, tapi sebenarnya gentle parenting ini ada manfaatnya nggak sih? Tentu ada dong, berikut manfaatnya. 1. Anak belajar berempati. Anak-anak merupakan peniru yang handal. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, anak pun akan menirunya. Hal ini juga terjadi pada anak yang mendapat pola asuh gentle parenting. Berempati pada anak membuatnya melakukan hal yang sama terhadap diri kita atau bahkan orang lain. Anak akan belajar bahwa dengan memahami perasaan orang lain, ia akan dapat memberikan dan menerima tanggapan positif dan baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. 2. Hubungan positif antara anak dan orang tua. Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan lembut ini memiliki kesempatan yang tinggi dalam mengembangkan hubungan antara orang tua dan anak yang sehat, kuat, dan positif. Manfaat gentle parenting ini umumnya sulit didapat pada gaya pengasuhan lain, terutama pola asuh otoriter. Padahal hubungan yang positif anak dan orang tua bisa berdampak untuk anak hingga kemudian hari. 3. Anak belajar mengontrol emosi. Orang tua yang menerapkan pola asuh lembut ini cenderung bersikap tenang dan penuh perhatian. Mereka berusaha untuk mengontrol emosi negatifnya dan tidak membentak anak saat ia berperilaku buruk. Berkat cara ini, suasana di rumah relatif menjadi lebih tenang. Anak-anak juga belajar mengatur emosinya dan ikut berupaya menyelesaikan permasalahan tanpa memerlukan emosi. 4. Menjadi upaya motivasi untuk anak. Orang tua yang menerapkan gentle parenting tidak fokus pada perilaku buruk anak. Namun, kita bekerja sama dengan anak untuk menentukan perilaku yang lebih baik untuknya. Dengan kata lain, orang tua justru menanamkan perilaku motivasional agar anak bisa berupaya untuk menjadi lebih baik. Ini akan bermanfaat nantinya saat anak mengalami kesulitan belajar. Ia akan mencari cara yang membantu meningkatkan kemampuannya. 5. Memiliki kemampuan sosial emosional yang lebih baik. Pada akhirnya, gentle parenting dapat membantu mencapai kemampuan sosial emosional anak yang lebih baik. Ini didukung dengan rasa empati yang baik, kemampuan mengontrol emosi, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain yang terbentuk dari pola pengasuhan tersebut. 6. Orang tua pun menjadi lebih berkembang. Bukan cuma pada anak, faktanya gentle parenting juga memberi manfaat untuk kehidupan orang tua itu sendiri. Gaya pengasuhan yang lembut bisa memberi ruang bagi orang tua untuk menghargai perasaan dan kebutuhan mereka sendiri dalam menangani berbagai masalah. Wah, kalau dilihat-lihat, gentle parenting ini ternyata banyak juga ya manfaatnya. Tidak hanya untuk anak, tapi untuk orang tua pun juga. Nah, kalau kayak gini, ada dampak negatifnya nggak sih? Harusnya ada lah ya. Nah, ini nih dampak negatifnya. Yuk, disimak. Bisa memakan banyak waktu karena kamu perlu menunggu anak untuk sadar diri mengenai emosi dan perilakunya. Kamu juga harus cukup sabar mendedikasikan waktu untuk memahami dan mengenal anak lebih baik. Banyak tuntutan untuk orang tua. Tidak seperti gaya pengasuhan lain yang sudah jelas menetapkan bahwa perilaku buruk akan diberi hukuman, sedangkan yang baik diberi penghargaan. Perlu membuat batasan-batasan yang sehat. Ini sulit dilakukan karena terkadang ada campur tangan dari keluarga atau pihak lain, misal guru di sekolah, serta ada pun pengaruh dari gaya asuh orang tua kita dahulu terhadap kita. Kita mungkin akan lebih dianggap sebagai seorang teman, bukan sosok yang berwibawa selayaknya orang tua.
Sikap lembut orang tua bisa sering disalahpahami oleh anak. Anak berpikir orang tua justru memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi, secara kesimpulan, gentle parenting itu adalah gaya pengasuhan yang menekankan, membimbing bukan yang mengontrol, menghubungkan bukan yang menghukum, mendorong bukan yang menuntut. Nah, sudah mengerti kan gentle parenting itu seperti apa? Aku harap banyak orang tua di masa depan nanti yang mampu menerapkan pola asuh ini, dan tentunya dari hasil gentle parenting, semakin banyak anak-anak yang lebih bahagia dan percaya diri. Perilaku anak bisa berdampak dari cara asuh orang tuanya masing-masing loh. Thank you for watching and listening. Please give this video a like and my channel a subscribe. Oh, and if you want, please donate me through the Traktir link that I have put in the description of this video. Any of the support that you do will help me improve so much in the future. I hope to see you in my next video. Au revoir!